Halo guys, kali ini bukan cuma nonton, berkesempatan hadir di gala premier Petaka Gunung Gede. Di sini furniture untuk mendukung film ini cukup banyak ya, mulai dari backdrop, gapura. Oke deh, nggak usah lama-lama, kita simak aja bagaimana keseruan preskon dari acara ini. Horor terbaru persembahan Star Vision, Petaka Gunung Gede. Saya tepuk tangan. Di luar belumnya agak mendung, jadi biar masih tetap semangat karena ini merupakan sebuah film horor yang diproduseri oleh Bapak Chan Parwes Servia. Ada juga Riza dan Mitu Nizar, tentunya disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis dengan skenario yang ditulis oleh Upi dan kisahnya diadaptasi dari kisah nyata pendakian gunung yang dilakukan oleh Maya Aska. Dan yang luar biasanya lagi teman-teman, cerita ini mungkin buat teman-teman media yang sempat mendengarkan di podcast maupun menyaksikan di YouTube, memang diangkat melalui podcast dan YouTube juga, di mana episodenya telah ditonton lebih dari 17,1 juta kali. Wakilin dari Pak Chan Parwes bahwa Bapak masih dalam perjalanan, jadi biar segera dimulai. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir di hari ini. Semoga suka dengan filmnya. Saya nggak usah cerita dulu karena kalian nanti akan nonton. Dan terutama saya ingin sekali mengajak teman-teman karena film ini kita dedikasikan untuk almarhumah Pramita Ita. Jadi untuk mengucapkan Al-Fatihah terlebih dahulu. Terima kasih kalian sudah menjadi saksi perjalanan aku bersama dengan almarhumah sahabat aku yaitu Ita. Untuk perasaan aku di saat nonton film ini terharu, yang pastinya sedih ya, karena aku remind lagi, ingat lagi akan kejadian-kejadian itu, dan sulit sampai saat ini untuk melupakan kejadian-kejadian itu. Tapi aku juga nggak menyangka bahwa perjalanan kisah tragis aku bersama dengan almarhumah Ita bisa sampai di titik ini. Tertarik banget karena ceritanya tuh bukan cuma sekedar cerita horor aja, tapi ini tentang persahabatan. Justru di situ yang sebenarnya, jadi ketika nonton YouTube-nya itu bukan kayak kita biasanya kan kalau YouTube podcast itu kita horor-horor aja gitu, tapi di situ kayak menyentuh banget gimana seorang Ita berusaha untuk melindungi seorang Maya berusaha untuk melindungi sahabatnya, terus bagaimana kedua anak ini saling mencintai satu sama lain, saling loyal satu sama lain gitu. Jadi kekuatannya tuh sebenarnya di persahabatannya mereka. Terus gimana caranya Maya untuk mencari tahu gitu sebenarnya apa sih yang terjadi sama sahabatnya ini gitu. Jadi kalau ditanya susahan yang mana, naik gunung atau acting kesurupan, aku bakal jawab susah naik gunung sih sebenarnya, karena mungkin ini cerita udah banyak kesebar. Kalau misalnya aku pas proses reading itu sempat kemasukan almarhumah Ita gitu, sebenarnya bukan kemasukan sih, aku nganggapnya lebih ke mau kenalan ya, mau say hi aja gitu ke aku sebelum aku mendalami menjadi karakter Ita. Karena ini aku pertama kali naik gunung, aku tuh sebenarnya anaknya lumayan suka olahraga, tapi naik gunung aku ngerasa beda gitu. Karena berjam-jam aku sama kes-kes yang lain naik gunung normalnya itu biasanya 9 sampai 12 jam. Tapi aku, Arla, Andy sama Razan itu nyampe sampai ke Surya Kencana dari bawah itu sekitar 5 jam. Jadi lumayan cepat ya untuk pertama kali. Sorry aja nih ya. Sama sih, aku juga proses pencarian kita itu lumayan lama, dan aku tuh udah menjalani reading berapa kali sama beberapa kes-kes yang lain. Dan aku tuh berapa kali tuh pas reading tuh selalu nanya, ini yang jadi Ita di mana? Aku butuh banget ketemu sama Ita. Akhirnya suatu hari aku datang ke kantor, ya nih ada beberapa kandidat. Orang pertama yang ketemu di hari itu tuh Ashel. Masuk ke dalam ruangan, dia lagi duduk di kursi, dia muter balik,
langsung dengan kepribadiannya Ashel yang sangat ceria, dan itu jadi bikin aku langsung bisa kayak nerima kayak oh, oke, ini langsung bisa ngebuka dirinya juga enak, dan kita duduk bareng dan proses casting kita itu lucu banget, nggak kayak casting pada umumnya. Rumah sakit, rumah, nggak ada gunung, alhamdulillah. Bersyukur saya nggak naik gunung, udah umur segini naik gunung, aduh. Jadi pokoknya di karakter ini memang saya cukup agak, bukannya kesulitan, tapi ini merupakan tantangan buat saya. Dan saya diskusi sama Bang Kinoy tentunya. Terus ketika saya baca juga ini sangat-sangat mengaduk emosi saya gitu pada saat itu. Jadi scene yang paling saya nggak bisa lupakan adalah ketika Ita itu meninggal. Saya ngelihat Ita itu beneran ada ditutup sama kain kafan. Saya menangis. Ketika cut, saya nggak bisa berhenti nangis. Saya terus nangis sampai kayak saya ngerasa saya harus napas, saya harus bisa keluar dari sini nih. Pokoknya saya emosi itu pada saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba klik di hati saya, terus tiba-tiba nggak bisa berhenti nangis. Syuting Petaka Gunung Gede ini jelas sangat berbeda kalau ketika aku mendaki gunung ya. Kalau aku mendaki gunung itu, aku kan udah beberapa kali mendaki ke Gunung Gede yang tempat kita syuting ini kebetulan. Kalau mendaki Gunung Gede itu paling lama cuma 2 hari 1 malam sih. Tapi kita ini kan di gunung seminggu. Plus nggak mandinya kan 3 kali. 4. Headline nih. Iya, jadi udah. Nah dari fisik pun juga pasti jauh lebih capek. Udah capek naik gunungnya, kita juga harus sambil syuting. Nah fakta menariknya, mungkin ini belum banyak orang yang tahu. Jadi ketika kita itu kan ada jalurnya ya, jalur pendakian. Kita tuh lewat jalur Putri, turunnya lewat jalur Cibodas. Tapi di dalam filmnya itu ceritanya kebalik. Kita naiknya melalui jalur Cibodas. Jadi ketika kita naik gunung sampai di puncak, pas kita arah turun ke bawah, syutingnya harus naik ke atas. Gitu? Lebih naik, iya. Jadi kita udah turun, tapi kebutuhan gambarnya kita harus naik. Jadi udah turun, naik, turun, naik, gitu. Iya. Tapi justru di situ serunya gitu. Di situ kayak emang diuji banget nih ya kan, mental, fisik, dan kekompakan kita. Semua cast juga itu diuji di situ sih. Terus mendengar suara BAB dari kawan-kawan ini sudah menjadi hal yang lumrah. Iya, suara berat itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Bondingnya dapat ya? Iya, bondingnya dari situ sebenarnya. Kehangatannya terasa di situ. Hangat banget. Terbengkak, mukanya pada merah loh, beneran merah. Oke guys, jangan lupa nonton Petaka Gunung Gede ya di bioskop tanggal 6 Februari.